Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua. Begitu juga salawat teriring salam tidak lupanya untuk kita perbanyak, kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla kembali berkenan untuk mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka hal yang baik yang kita semua bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang berkah, yang dengannya kita diberikan petunjuk dan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita keluar dari tempat yang mulia ini dalam keadaan kita mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, serta dijadikan kita sebagai orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengikuti yang terbaiknya. Dan begitu juga kita memohon kepada Allah semoga pertemuan kita di dunia ini adalah sebab yang dengannya nanti Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam surganya ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan pembahasan rutin kita mempelajari kisah perjalanan hidup para nabi dan rasul. Dan adapun di pertemuan hari ini kita akan membahas kisah tentang seorang Nabi Allah, Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan di perjalanan hidup beliau ini, jamaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup beliau. Dan sebagaimana yang sering sekali kita sebutkan bahwa tujuan kita mempelajari perjalanan hidup para nabi dan rasul itu bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan kita, namun agar supaya di dalam kehidupan ini, jamaah yang dimuliakan Allah, kita itu memiliki panutan, memiliki tokoh-tokoh yang kita jadikan sebagai tuntunan kita di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar menambah wawasan kita, namun untuk menjadikan hidup kita ini lebih terarah dengan adanya panutan yang kita jadikan sebagai pedoman kita di dalam kehidupan ini. Karena di antara musibah yang menimpa kaum muslimin di masa ini adalah di mana mereka telah kehilangan tokoh yang dijadikan sebagai panutan di dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin yang menjadikan orang-orang kafir itu sebagai panutan mereka, menjadikan orang-orang kafir sebagai idola mereka, baik itu dari kalangan kaum muda ataupun dari kalangan kaum tua. Padahal Rasul bersabda, seseorang itu bersama siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Kalau sekiranya na'udzubillah di kehidupan dunia ini kita menjadikan orang-orang kafir sebagai idola kita, sebagai orang-orang yang kita jadikan sebagai panutan, maka besar kemungkinan kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mereka. Bagaimana jadinya nanti tatkala Allah membangkitkan kita dengan kaum yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum menyebutkan perjalanan hidup Nabi Ibrahim, para ulama menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi yang lainnya. Atau keistimewaan yang lebih mencolok ada pada diri Nabi Ibrahim. Yang pertama, beliau itu adalah Khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu jemaah yang dimuliakan Allah, gelar
Khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jalla, itu hanya dimiliki oleh dua orang nabi. Hanya dua orang manusia yang mendapatkan derajat tertinggi dari kecintaan Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sungguh Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Dan juga sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Andai kata aku diizinkan untuk menjadikan salah seorang dari umatku sebagai kekasih, maka tentu aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Dan kalimat Khalil itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah tingkatan tertinggi dari tingkat kecintaan. Yang mana kita tahu kecintaan itu bertingkat-tingkat. Bagaimana kita cinta kepada istri kita beda dengan kecintaan kita dengan teman kita. Intinya yang namanya cinta itu bertingkat-tingkat. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tingkatan kecintaan itu belasan. Dan yang paling tingginya adalah tingkat al-khullah. Tingkat khalil. Yang itu tidak menerima sekutu sama sekali. Dan itu hanya dimiliki oleh dua orang nabi. Nabiullah Nabi Ibrahim wa nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di antara kekeliruan yang banyak tersebar di tengah masyarakat adalah ketika mereka mengatakan Ibrahim Khalilullah dan Muhammad Habibullah. Pernah dengar istilah ini? Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah. Ini keliru kata para ulama. Kenapa? Karena ketika dikatakan Ibrahim Khalilullah, harusnya kita katakan juga Nabi Muhammad Khalilullah. Karena tingkatan Khalil itu jauh lebih tinggi daripada tingkatan Habib. Yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya itu sama-sama cinta. Tapi begitulah indahnya bahasa Arab. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, di antara keistimewaan Nabi Ibrahim, beliau adalah orang yang pertama sekali nanti diberikan pakaian pada hari kiamat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagaimana kondisi nanti manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla kama khuliqu summa qara'a kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, manusia itu nanti akan dikumpulkan, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum dikhitan, belum disunat. Ini kondisi manusia nanti seluruhnya dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membaca firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang mereka yang pertama sekali, maka demikianlah kami nanti akan mengulanginya. Dan itu adalah suatu janji yang pasti dari kami. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa awwalu man yuksa minal khalaiqi Ibrahim. Dan manusia yang pertama sekali nanti dipakaikan pakaian dari kalangan makhluk adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah manusia yang pertama sekali dipakaikan pakaian pada hari kiamat. Para ulama menyebutkan di antara alasannya kenapa keistimewaan ini diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ulama mengatakan adalah tatkala beliau itu dibakar oleh kaumnya, dimasukkan ke dalam api, yang dia itu dilempar ke dalam lautan api. Bajunya itu dipaksa untuk dibuka oleh penduduk kampungnya. Jadi tatkala beliau ditelanjangi karena berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, karena berjihad di jalan Allah, maka Allah Ta'ala pun memberikan keistimewaan tersebut kepada beliau, di mana beliau itu menjadi hamba yang pertama sekali dipakaikan pakaian pada hari kiamat. Kemudian di antara keistimewaan berikutnya adalah beliau itu disebutkan di dalam sholawat, di mana setiap kali kita bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, itu pasti kita bersolawat kepada siapa?
Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah salawat yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah. Baik. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah, keistimewaan beliau ini disebutkan banyak sekali pujian untuk Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Pujian yang pertama, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa beliau itu sebagai orang yang senantiasa menyempurnakan janjinya. Allah Ta'ala mengatakan, wa Ibrahim alladhi waffa. Dan Ibrahim yang selalu menunaikan janjinya. Dipuji oleh Allah. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah katakan, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah tatkala Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Dengan kalimat-kalimat Allah, fa'atammahun. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyempurnakan perintah tersebut. Jadi beliau ini jamaah yang dimuliakan Allah terkenal sebagai orang yang terbiasa memenuhi janjinya. Memang pada umumnya para nabi demikian, adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan janjinya. Namun, pujian ini diberikan secara khusus kepada Nabi Ibrahim karena banyaknya janji-janji yang beliau tunaikan. Jadi janji-janji yang dituntut dari beliau itu bukan hanya satu dua, banyak. Sehingga tatkala beliau menyempurnakannya, beliau dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pujian berikutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, yang Allah Ta'ala sematkan kepada Nabi Ibrahim, Allah menobatkan beliau sebagai hamba yang memiliki hati yang suci. Allah Ta'ala mengatakan, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, id ja'a rabbuhu biqalbin salim. Dan sesungguhnya Ibrahim itu termasuk dari golongan Nabi Nuh. Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim itu datang menghadap Rabb-Nya, biqalbin salim, dengan hati yang suci, dengan hati yang selamat. Para ulama menafsirkan selamat yang dimaksud di sini adalah selamat dari kesyirikan dan penyakit-penyakit hati lainnya. Kemudian pujian lainnya yang Allah berikan kepada beliau, beliau itu disebut sebagai hamba yang halim. Allah Ta'ala mengatakan, inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu benar-benar seorang hamba yang halim, seorang hamba yang penyabar, tidak suka membalas keburukan-keburukan orang kepadanya, dan beliau adalah seorang yang awwah, seorang yang memiliki rasa hibah yang besar, dan munib, dan beliau adalah seorang yang munib, yang senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa berinabah kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga di antara pujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang ummah. Ummah di sini adalah imam, qudwah. Beliau itu seorang panutan, kata Allah Azza wa Jalla. Karena kalimat ummah, kalau kita mendapatinya di dalam Al-Quran, itu tidak lepas dari 4 makna yang disebutkan oleh para ulama. Makna umat yang pertama di dalam Al-Quran adalah ta'ifah minan nas, sekelompok orang. Sebagaimana Allah katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan. Fi kulli ummah, ay fi kulli ta'ifati minan nas. Mana yang kedua dari umat adalah az-zaman, waktu. Sebagaimana Allah kisahkan tentang 2 orang yang salah satu dari mereka selamat di dalam penjara bersama dengan Nabi Yusuf. Allah katakan, wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummah. Dan berkatalah orang yang selamat dari 2 orang tersebut dan dia mengingatnya ba'da ummah, setelah berlalunya beberapa waktu. Kemudian makna yang ketiga dari umat adalah ad-din, millah, agama. Itu inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati nenek-nenek moyang kami berada di atas suatu agama. Nah, mana yang keempat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu imam, seorang pemimpin, seorang panutan. Kata Allah Azza wa Jalla, beliau itu adalah seorang umat, seorang pemimpin, qanitan, seorang yang qanit,
yang konsisten di dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hanifan, dan beliau adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus, condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau itu tidak termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat syirik pada Allah. Syakirun li an'umih, dan beliau itu adalah orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan Allah Azza wa Jalla telah memilihnya dan memberikan petunjuk kepadanya menuju jalan yang lurus. Kemudian Allah katakan wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami telah memberikan kepada dia kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan sesungguhnya dia itu di dalam kehidupan akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Lalu setelah itu kata Allah, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, hendaklah engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan beliau itu bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Perhatikan di dalam ayat yang mulia ini, beliau itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan 5 pujian. Yang pertama, beliau dikatakan sebagai umat, sebagai panutan, sebagai pemimpin. Yang kedua, beliau adalah seorang yang qanit, seorang yang tegar dan kokoh di dalam menaati perintah Allah Azza wa Jalla. Karena memang ada orang jamaah yang dimuliakan Allah yang ketika dia beribadah kepada Allah, yang ketika dia berpegang teguh dengan agama Allah, tatkala datang sedikit goyangan, datang sedikit gesekan, lantas dia berpaling dari agama tersebut. Prinsip agama yang tadi dia pegang, ketika datangnya goncangan dia berpaling. Dia tinggalkan itu prinsip yang tadinya sudah dia pegang. Tidak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah orang yang qanit, orang yang kokoh di dalam menegakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu kita lihat nanti jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana ketegaran beliau tatkala seluruh penduduk kampungnya itu sudah sepakat ingin membakar beliau. Coba bayangkan kira-kira jemaah yang tinggal di Lok Sumawe ini ribuan orang. Semuanya bersatu padu ingin menghabisi kita sendiri. Subhanallah. Dan udah dihidupkan api yang sangat besar. Tapi itu tidak membuat gentar Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu luar biasanya beliau di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, beliau itu disebutkan sebagai orang yang hanif, seorang yang lekat dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan anti dari kesyirikan. Kemudian juga disebutkan bahwa beliau itu bukanlah orang yang termasuk melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan yang kelima, beliau adalah seorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Baik, para ulama menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilahirkan dan tumbuh besar di kota Babylon, yang sekarang itu menjadi salah satu kota bersejarah yang ada di negeri Irak. Kota Babil. Disitulah beliau tumbuh besar. Disitulah beliau memulai dakwahnya. Mengajak kaumnya yang melakukan kesyirikan dengan melakukan penyembahan terhadap berhala. Sehingga pada akhirnya nanti beliau ini jamaah yang dimuliakan Allah diusir dari kampungnya Babil. Akhirnya beliau pindah ke Haran. Haran itu adalah salah satu tempat yang terletak di perbatasan antara Turki, ya. Beliau pindah ke situ, dan disitulah nanti beliau disebutkan bertemu dengan istri beliau yang pertama. Siapa namanya? Sarah. Kalau istri orang kenal, ingat ya, Sarah. Dan penduduk kota Haran di situ jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang-orang yang juga melakukan kesyirikan. Hanya saja objeknya yang berbeda. Kalau tadinya penduduk kota Babil melakukan kesyirikan dengan berhala yang mereka pahat sendiri, kalau penduduk Haran itu beda lagi. Mereka melakukan kesyirikan dengan benda-benda langit. Itulah nanti di dalam beberapa ayat yang Allah Ta'ala sebutkan. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membantah mereka. Membuat akal mereka itu bekerja. Bagaimana mungkin mereka menyembah matahari yang matahari itu tenggelam. Bagaimana mungkin mereka menyembah bulan yang bulan itu juga akan hilang. Bagaimana mungkin mereka menyembah bintang yang bintang itu juga hilang. Yang ayat ini disalahpahami oleh sebagian orang, dan ini banyak tersebar ya. Terutama di sekolah-sekolah dulu kita waktu sekolah kecil-kecil itu diajarkan demikian.
di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Ya, apa di sekolah kita juga kayak gitu? Enggak ya? Enggak ya? Ini fatal ini jemaah yang dimuliakan Allah. Karena ketika dikatakan Nabi Ibrahim itu ada momen mencari Tuhan, berarti secara tidak langsung kita mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu melalui suatu fase yang dimana beliau itu menjadi seorang ateis, tidak memiliki Tuhan. Akhirnya dia cari Tuhan. Dan ini fatal jemaah yang dimuliakan Allah. Nanti akan kita sebutkan. Baik. Nah, di kota Haran inilah atau di kota Babil inilah beliau memulai perjalanan dakwahnya, mulai mendakwahi ayahnya secara khusus. Di mana Allah Ta'ala sebutkan di berbagai ayat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyatakan wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dia mengatakan kepada ayahnya, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Azar, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat kamu ini dan kaummu berada di dalam kesesatan yang nyata. Di dalam ayat yang lain Allah juga hikayatkan ucapan Nabi Ibrahim. Allah katakan wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Allah katakan, dan ceritakanlah di dalam Al-Qur'an itu tentang kisah Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang jujur lagi seorang nabi. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak pula bisa memberikan apa-apa kepada engkau? Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Nabi Ibrahim ingin membuat mereka berpikir, terkhusus ayahnya. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun kepada engkau? Subhanallah. Di sini terdapat beberapa pelajaran jamaah yang dimuliakan Allah. Bahwa, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwa sekafir-kafirnya Azar dan kaum Nabi Ibrahim yang melakukan penyembahan terhadap berhala pada waktu itu, mereka itu tetap mengimani bahwa di antara sifat dasar Tuhan itu adalah mendengar, melihat, dan bisa memberikan pertolongan. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sekiranya Azar dan kaumnya itu tidak meyakini bahwa Allah pencipta itu mampu mendengar dan melihat, mereka tentu akan bantah Nabi Ibrahim. Tatkala Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Pasti mereka akan mengatakan, Tuhanmu juga demikian. Nggak bisa mendengar juga nggak bisa melihat. Kan begitu jemaah. Tetapi pertanyaan Nabi Ibrahim ini nggak dijawab oleh mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka itu juga mengakui bahwa di antara sifat dasar Tuhan itu adalah bisa melihat dan mendengar. Sehingga ketika membawakan ayat yang mulia ini, Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan sekafir-kafirnya Azar, tetap dia itu lebih mengenal Allah Azza wa Jalla daripada kelompok Jahmiyah. Kelompok yang mereka itu menolak adanya sifat dan nama-nama bagi Allah Azza wa Jalla. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam di sini, ketika mendebat ayahnya, beliau menggunakan pertanyaan yang sebenarnya itu sangat nalar dengan logika. Beliau mengatakan, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Artinya, kok begini sifat sesembahan yang kalian sembah? Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu ada permasalahan dari sisi akal mereka. Semua pelaku-pelaku kesyirikan itu adalah orang-orang yang kurang sempurna akalnya. Karena bagaimana mungkin mereka menyatakan akalnya sempurna, tapi mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa memberikan pertolongan apapun.
puasa haji itu belum. Kecuali beberapa tahun di saat Nabi alaihi salatu wasallam menjelang hijrah ke kota Madinah, 2 atau 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, baru disyariatkan kepada Nabi SAW ibadah salat. Tapi sebanyak itu Nabi alaihi salatu wasallam hanya mendakwahi mereka tentang akidah. Banyak sekali kita melihat ayat itu ditutup oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa, jemaah? Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun? Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berpikir? Kenapa Allah Azza wa Jalla menutup ayat setelah menghujai orang-orang kafir, musyrikin, Arab? Pada waktu itu Allah tutup dengan tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian berakal? Karena memang jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita pikir-pikir dengan akal sehat, ternyata memang kesyirikan itu adalah sesuatu yang nggak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang hamba yang kuat, yang masih mampu mengangkat kedua tangannya, masih lebih memiliki kekuasaan dibandingkan orang yang sudah ada di dalam kubur, dia malah datang ke kuburan, merendahkan dirinya kepada orang yang ada di kuburan tersebut. Subhanallah. Dia merendahkan dirinya kepada orang yang ada di kuburan, yang orang di kuburan tersebut udah nggak bisa melakukan apapun. Ini menunjukkan hilangnya akal sehat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tatkala melewati suatu tempat yang dikeramatkan, kalau nggak memberikan sedekah merasa hidupnya nanti sial. Seperti dia apa ini namanya? Di mana nih? Hah? Di mana? Di situ itu. Subhanallah. Luar biasa kan jamaah yang dimuliakan Allah. Ini menunjukkan akalnya memang nggak sehat. Bagaimana mungkin mereka datang ke kuburan, mereka bawakan sesajen-sesajen, makanan, buah-buahan, dan lain sebagainya, dipersembahkan kepada orang yang di kuburan. Dalam keadaan mereka sendiri tahu, itu makanan, berhari-hari dibiarkan kayak itu pun nggak usah. Nggak ada yang memakannya. Ini menunjukkan akal mereka yang kurang sehat. Baik. Nah, dikisahkan bahwa Azar ini jamaah yang dimuliakan Allah, ayah dari Nabi Ibrahim, beliau itu berprofesi sebagai seorang pembuat patung sesembahan kaumnya. Allah Ta'ala berfirman, menghikayatkan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu ay yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliyya. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai ayahku, sungguh telah datang kepada aku sebagian dari ilmu pengetahuan yang itu tidak datang kepada engkau. Oleh karena itu ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan engkau ke jalan yang lurus. Wahai ayahku, kata beliau, janganlah engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu teramat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau itu ditimpa azab dari Allah Azza wa Jalla, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Jadi di dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan bahwa penyembahan terhadap berhala itu merupakan penyembahan terhadap syaitan. Dan di sini jamaah yang dimuliakan Allah, ada pelajaran indah yang bisa kita petik. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekafiran ayah beliau. Dan begitulah jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana pernah kita sebutkan. Di dalam kehidupan dunia ini, seorang hamba itu pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah. Dan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu berbeda-beda. Ada orang yang diuji dengan kedua orang tuanya yang kafir, seperti Nabi Ibrahim. Ada orang yang diuji dengan anak-anaknya yang justru durhaka, seperti siapa jamaah? Nabi Yakub, Nabi Nuh, anaknya yang kafir. Ada orang yang diuji dengan istrinya, seperti siapa? Nabi Lut. Ada orang yang diuji dengan tetangganya, diuji dengan teman kantornya. Begitulah jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan ini pasti yang namanya ujian itu akan datang. Dan ujian itu bertingkat-tingkat, berlevel-level sesuai dengan kadar keimanan kita. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, satu ujian yang itu kita lihat nggak ada pada saudara kita. Jangan merasa hidup kita ini adalah orang yang paling besar ujiannya. Kita nggak tahu, bisa jadi ujian yang didapatkan oleh saudara kita itu jauh lebih besar dari kita. Hanya saja ujiannya dalam bentuk lain. Ada orang-orang mungkin yang diuji
Ya, maaf cakapnya misalnya dia sudah berumah tangga sekian tahun, belum dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla anak. Jangan pikir bahwasanya itu adalah ujian yang paling besar dari Allah. Seakan-akan nggak ada orang di atas muka bumi ini yang mendapatkan ujian yang lebih besar dari itu. Kita nggak tahu. Bisa jadi di sana ada saudara kita yang jauh lebih besar ujian dari dia. Jangan tentu anak, istri juga nggak dapat. Itu kan ujian jemaah yang dimulaikan Allah. Ya begitulah intinya, ujian itu adalah hal yang pasti. Dan kita dituntut untuk bagaimana supaya kita bisa selalu menjadi hamba yang bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian pelajaran lainnya, ini ada etika yang baik dari Nabi Ibrahim. Bagaimana seharusnya seorang anak itu mendakwai orang tuanya. Sekalipun orang tuanya itu mungkin orang tua yang masih bergelimang dengan perbuatan bid'ah misalnya. Masih melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat. Dia dituntut untuk selalu sopan ketika berbicara dengan kedua orang tuanya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim, jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi Ibrahim itu orang tuanya bukan hanya orang yang masih melakukan perbuatan bid'ah. Bukan hanya pelaku maksiat, tetapi yang dilakukan oleh ayah Nabi Ibrahim lebih besar dari itu apa jamaah? Kesyirikan. Bahkan ayah Nabi Ibrahim sebagai gembongnya, tukang buat patungnya. Tapi lihat bagaimana bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan ya abati. Di ayat berikutnya juga beliau mengatakan ya abati. Di ayat berikutnya juga beliau mengatakan apa? Ya abati. Abati ini diantara panggilan yang paling halus dalam bahasa Arab. Yang artinya ayahanda. Apakah Nabi Ibrahim ketika memanggil ayahnya di sini wahai kafir? Hah? Nggak ada jamaah yang dimuliakan Allah. Padahal ayah beliau sebagai pembuat patungnya tuh. Tapi tetap ketika beliau mendakwahi ayahnya, beliau lebih mengutamakan adab dan etika. Dan begitulah seharusnya kita ini jamaah yang dimuliakan Allah. Di sana saudara-saudara kita masih bergelimang dengan kesyirikan atau bahkan orang tua kita, keluarga kita. Ketika ingin mendakwahinya, jangan kita posisikan diri kita ini sebagai ahli surga, dia sebagai apa? Ahli nar. Sehingga bahasa-bahasa yang kita gunakan itu nggak enak didengar. Ini keliru jamaah yang dimuliakan Allah. Gunakan bahasa yang baik. Apalagi ketika kita mendakwai orang tua kita. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, sesukses apapun kita di dunia ini, kita itu di hadapan mereka itu tetap menjadi seorang anak. Tetap sebagai seorang anak jamaah yang dimuliakan Allah. Sehebat apapun kita. Andai kata kita mampu mendatangkan 1000 dalil dalam waktu 15 menit. Datangkan dalil-dalil. Orang tua kita nggak mampu demikian, tetap kita itu nggak ubahnya seperti seorang anak. Oleh karena itu di antara hal yang paling membantu seseorang itu ketika mendakwahi orang tuanya adalah utamakan adab. Ya. Banyak orang-orang tua yang tidak mau mengikuti ajakan anaknya. Padahal terkadang orang tua itu terbesit di dalam hatinya apa yang dipelajari anaknya ini benar terkadang. Dia sudah yakin apa yang dipelajari oleh anaknya ini adalah sesuatu yang benar. Tapi mungkin karena buruknya akhlak anak tersebut mengajak orang tuanya, itulah yang membuat terkadang orang tua kita itu enggan ikut sama kita. Dia udah tahu pengajian yang kita mengaji di situ adalah pengajian yang bagus. Tapi karena buruknya akhlak kita, sehingga itu membuat orang-orang nggak suka jadinya jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya hati-hati. Gunakan bahasa yang baik di dalam mendakwahi orang. Karena itu tadi, kita mengajak orang itu tujuannya apa ya, Mas? Kita berdakwah itu tujuannya apa? Mengajak orang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan cari musuh. Kalau cari musuh tadi ya sudah. Gunakan bahasa-bahasa suka hati kita. Baik. Nah, perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya. Tetapi mendengar hal tersebut tidak justru membuat ayah Nabi Ibrahim alaihissalam itu luluh lalu mengikuti Nabi Ibrahim. Justru itu membuat beliau itu marah. Bahkan mengancam Nabi Ibrahim untuk mengusir Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah." Apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Ini dialog antara ayah ke anak nih. Apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhan yang aku sembah wahai Ibrahim? Jika kamu enggak berhenti mencela Tuhan-Tuhanku, niscaya akan kurajam kamu. Kurajam itu lempar pakai batu. Wahjurni maliyah. Pergi engkau dari sini sejauh-jauhnya. Subhanallah. Luar biasa ini jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana
seorang anak yang mendakwahi orang tuanya dengan bahasa yang lembutnya, lalu dibalas dengan ucapan demikian. Kita sebagai anak apa yang kita lakukan, jemaah? Hah? Memang bapak nggak tahu diri. Subhanallah. Tidak dengan Nabi Ibrahim. Setelah mendengar itu apa kata beliau? Salamun alaika sa'astaghfiru laka innahu kana bi. Beliau mengatakan semoga keselamatan dilimpahkan kepada engkau wahai ayahku. Aku akan memintakan ampun bagi engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah itu teramat baik kepadaku. Subhanallah. Meskipun mendapatkan penolakan yang begitu keras dari ayahnya, tetap beliau mengutamakan adab dan etika. Walaupun permintaan ampunan dari Nabi Ibrahim untuk ayahnya kepada Allah Azza wa Jalla di sini itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah karena kita tidak dibenarkan untuk memintakan ampunan bagi orang-orang kafir. Tapi begitulah jamaah yang dimuliakan Allah. Seorang Nabi Ibrahim yang dia itu mendapatkan penolakan yang begitu keras dari ayahnya, tetap beliau mengutamakan adab dan etika. Begitu juga Allah Ta'ala mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim di samping beliau mendakwahi ayahnya, beliau juga mendakwahi kaumnya. Ingat yang pertama sekali didakwahi oleh Nabi Ibrahim tadi siapa? Ayah beliau, keluarga beliau. Karena memang begitulah jamaah yang dimuliakan Allah. Tugas terbesar kita adalah bagaimana kita mengajak keluarga kita masuk ke dalam surga Allah, menyelamatkan mereka dari api neraka. Karena Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan anak keturunan kalian dari api neraka. Siapa yang Allah perintahkan untuk kita jaga? Diri kita yang pertama sekali, kemudian setelah itu siapa? Keluarga kita. Tidak seperti sebagian orang yang keluarganya entah kayak mana-mana, dia udah pergi ke ujung dunia sana, pergi ke ujung pulau sana untuk berdakwah. Subhanallah. Ini dari mana ini jamaah yang dimuliakan Allah? Lihat bagaimana para nabi dan rasul. Iya. Nabi kita alaihi salatu wassalam, apa Allah perintahkan kepada beliau? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan untuk kerabat-kerabat terdekatmu. Kerabat terdekat dulu. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam ketika turun ayat itu, beliau berkhutbah, memanggil seluruh kerabatnya. Sampai-sampai Fatimah dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim melakukan dialog kepada kaumnya. Allah Ta'ala mengatakan, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Allah Ta'ala mengatakan, dan sungguh kami telah memberikan anugerah kepada Ibrahim, yaitu hidayah kebenaran sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun. Artinya zaman Nabi Ibrahim ini jauh di atas Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan kami lebih mengetahui keadaannya. Kemudian kata Allah, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Patung-patung apa ini yang kalian bersungguh-sungguh sekali di dalam menyembahnya? Ini pertanyaan Nabi Ibrahim kepada mereka. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nabi Ibrahim mengatakan, apakah benar kalian ini menyembah sesuatu yang kalian sendiri yang memahatnya? Sementara Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian itu. Subhanallah. Jadi lagi-lagi Nabi Ibrahim ingin menyadarkan mereka dengan akal. Artinya untuk mengetahui kebusukan syirik tadi, jamaah yang dimuliakan Allah. Untuk mengetahui bagaimana kebobrokan kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Itu nggak perlu datangkan ayat-ayat yang banyak. Cukup pakai akal sehat aja. Mereka akan tahu itu adalah sesuatu yang salah. Sesuatu yang keliru. Kan begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Coba kalau kita mikirnya dengan akal sehat. Patungnya mereka yang buat. Mereka yang memahat patungnya sehingga jadilah seperti berhala. Setelah itu mereka rendahkan diri mereka kepada patung yang mereka buat sendiri. Bukankah ini sesuatu yang tidak masuk akal? Ditolak oleh akal sehat. Subhanallah. Tapi apa yang menjadi jawaban kaumnya ketika mereka disadarkan oleh Nabi Ibrahim demikian? Mereka mengatakan, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka mengatakan, kami mendapati nenek-nenek moyang kami menyembahnya. Subhanallah. Jadi nggak ada alasan lagi bagi mereka, keluarlah jurus
jitu mereka yang dilakukan, yang dipakai oleh orang-orang musyrikin dari masa dahulu hingga hari kiamat. Apa itu? Berdalil dengan kebiasaan nenek moyang. Mereka mengatakan qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek-nenek moyang kami menyembahnya. Subhanallah. Oleh karena itulah kata Imam Ibnu Qayyim, salah satu faktor penghalang hidayah bagi seseorang itu apa jemaah? Taklid buta dengan tradisi, dengan kebiasaan-kebiasaan adat setempat, dengan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang. Oleh karena itu di antara jalan terjal yang harus ditaklukkan oleh para nabi dan rasul dan para dai yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla adalah menyadarkan kaumnya bahwa suatu tradisi, suatu adat kebiasaan itu haruslah tunduk kepada syariat. Ketika suatu adat kebiasaan itu bertentangan dengan syariat, mana yang harus kita kedepankan? Syariat. Tradisi apapun itu, adat dimanapun itu, jamaah yang dimuliakan Allah, ketika dia tidak sejalan dengan syariat, itu harus dikesampingkan. Kita harus lebih dahulukan syariat. Dan ini yang membuat banyak orang-orang itu terhalangi dari hidayah. Makanya ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Kahfi yang menyebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya para ashabul kahfi itu adalah para pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Dan kami tambah lagi petunjuk untuk mereka. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini isyarat bahwa para pemuda itu, jamaah yang dimuliakan Allah, itu lebih mudah menerima hidayah dibandingkan orang-orang tua. Kenapa? Karena biasanya anak-anak muda itu belum terikat dengan suatu adat kebiasaan setempat. Berbeda dengan orang-orang tua yang adat kebiasaan itu sudah melekat pada dia. Sehingga itu lebih berat membuat dia mampu meninggalkannya tatkala dia tahu itu bertentangan dengan apa? Syariat. Apalagi terkadang orang tua tersebut adalah orang yang ditokohkan di kampung tersebut. Tentu ini jauh lebih berat. Karena biasanya orang-orang tua itu sudah, apa istilahnya, terkena penyakit fanatik dengan adat kebiasaan. Sehingga mereka lebih berat untuk menerima hidayah dibandingkan anak-anak muda. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dialog Nabi Ibrahim dan kaumnya di dalam ayat yang lain. Allah mengatakan watlu alaihim naba'a Ibrahim idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin qala hal yasma'unakum id tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Allah mengatakan, dan bacakanlah kepada mereka berita tentang Nabi Ibrahim. Tatkala dia mengatakan kepada ayahnya dan kepada kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah ini? Maka mereka pun menjawab, qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akif. Mereka mengatakan, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun di dalam menyembahnya. Lalu Nabi Ibrahim pun kembali menyadarkan mereka. Nabi Ibrahim mengatakan, hal yasma'unakum ittad'un. Kira-kira ini berhala-berhala ini mampu enggak mereka mendengar kalian tatkala kalian berdoa kepada mereka? Atau mampu enggak mereka memberikan manfaat atau memudaratkan kalian? Tentu jawabannya apa? Tidak. Itu diyakini oleh mereka. Tapi begitulah apa kata mereka? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Justru kami mendapati ayah-ayah kami, mendapati nenek moyang kami yang berbuat demikian. Jadi mereka sadar bahwa berhala-berhala tersebut nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa memberikan mudarat, nggak bisa mendengar. Tapi yang membuat mereka demikian adalah karena fanatik dengan nenek moyang mereka. Maka mendengar kesalahpahaman tersebut, Nabi Ibrahim alaihi salam pun mengatakan dengan tegas, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sungguh kalian ini dan nenek-nenek moyang kalian fi dhalalin mubin, itu berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Subhanallah. Lihat ya bagaimana keberanian Nabi Ibrahim di sini. Nabi Ibrahim tidak hanya sekedar menyatakan sesatnya agama mereka. Beliau juga mengatakan sesatnya agama kesyirikan yang dianut oleh nenek moyang mereka. Sehingga mereka pun mengatakan kepada Nabi Ibrahim seraya terheran,
Ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin? Apakah ajaran yang kamu bawa ini benar atau kamu ini hanya sekedar bercanda wahai Ibrahim? Artinya mereka ingin mengatakan wahai Ibrahim, kamu ini serius mengatakan agama nenek moyang kami itu sesat? Kamu serius mengatakan nenek moyang yang kita sembah, agama nenek moyang yang kita sembah selama ini adalah agama yang menyimpang? Maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun menjawab dengan tegas, qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardh allati fatarahunna wa ana dzalikum minasyahidin. Nabi Ibrahim pun mengatakan, justru Rabb yang menciptakan kalian adalah Allah Azza wa Jalla, Rabbnya langit dan bumi, yang telah menciptakan itu semua. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dan aku termasuk orang-orang yang mempersaksikan hal tersebut. Subhanallah. Jadi seakan-akan di sini Nabi Ibrahim mengatakan, iya saya serius. Saya mempersaksikan bahwa agama yang kalian seru selama ini adalah agama yang menyimpang. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, begitulah para pelaku kesyirikan. Mau sebanyak apapun dalil yang kita bawakan kepada mereka, bagaimanapun logika kita di dalam memahamkan mereka, kalau memang Allah Ta'ala takdirkan hati mereka itu tertutup, mereka tidak akan bisa menerima hidayah tadi. Tidak bermanfaat sedikit pun jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya bersyukurlah kita ketika Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat tersebut kepada kita. Oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, di antara nikmat yang hendaknya selalu kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla, melebihi kesyukuran kita terhadap harta yang Allah berikan kepada kita, itu nikmat apa jemaah? Nikmat tauhid. Karena inilah nikmat yang paling besar. Bahkan melebihi nikmat harta yang kita miliki. Andai kata ada seorang hidupnya miskin jemaah, tapi diberikan oleh Allah nikmat mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, ini adalah nikmat yang teramat besar. Makanya Allah menghikayatkan ucapan Nabi Yusuf ketika dia itu berada di dalam penjara mendakwai 2 orang. Apa kata Nabi Yusuf? Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Loh, berarti Yusuf ikut agama nenek moyang juga? Iya, nenek moyangnya Nabi. Jangan disalahpahami. Nenek moyangnya Nabi. Nenek moyang kita siapa? Pelaut. Baik. Nenek moyang kita pelaut, petani. Baik. Nabi Yusuf mengatakan, aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Apa agama mereka? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidak layak bagi kami melakukan kesyirikan sedikit pun pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau apa jemaah setelah itu? Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kami dan kepada orang-orang. Keutamaan yang Allah berikan. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur dengan nikmat yang satu ini. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita punya nikmat harta, kemudian kita sering-sering mensyukurinya, harusnya nikmat tauhid yang Allah berikan kepada kita itu lebih sering untuk kita syukuri. Karena tiada nikmat yang lebih besar daripada itu setelah nikmat Islam. Melihat bagaimana reaksi kaumnya yang tak kunjung untuk mau menerima dakwah yang disebarkan oleh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun nggak kehabisan cara. Beliau mencoba memahamkan mereka dengan cara beliau sendiri. Kalau tadinya dengan kata-kata saja nggak mempan, beliau mengubah cara yang lain. Itu dengan apa? Dengan aksi. Nabi Ibrahim alaihi salam bergumam di dalam hatinya. Beliau mengatakan, "Wa tallahi laqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Demi Allah, akan kuhancurkan patung-patung kalian itu tatkala nanti kalian pergi meninggalkannya. Baik. Jadi, sebagian para ulama mengatakan bahwa di sini Nabi Ibrahim nggak bergumam dalam hati, tapi beliau mengucapkannya dengan pelan. Sehingga nanti ada yang mendengar. Ternyata ada yang dengar ucapan Nabi Ibrahim tadi. Jadi disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, kaum Nabi Ibrahim, penduduk kota Babil, itu memiliki rutinitas tahunan yang merupakan hari raya mereka. Yang ketika hari itu datang, mereka itu selalu keluar ke suatu tempat di luar kotanya, di luar dari area peribadahan mereka. Mereka semua berbondong-bondong pergi ke tempat tersebut. Ramai mereka. Ramai mereka pergi. Sehingga tidak tersisa satu orang pun di kota tersebut. Iya. Nah, tatkala mereka ingin pergi,
mereka mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam pun yang diajak tentunya tidak mau. Beliau pun beralasan menolak dengan alasan, apa alasannya? Ini sakit. Saya sakit. Subhanallah. Inilah kedustaan yang pertama nanti yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, lam yakdzib Ibrahim illa thalatha kadzabat. Ibrahim enggak pernah berdusta kecuali 3 kali. Yang dimaksud dengan dusta di sini bukanlah dusta yang sebenarnya, tapi apa jemaah? Tauriah. Tauriah itu adalah permainan kata-kata, di mana kita mengucapkan sebuah kalimat yang bersayap. Bisa ke A, bisa ke B. Jadi yang kita maksudkan sebenarnya B. Tapi orang yang kita ajak berbicara itu nanti akan memahami apa? A. Itu namanya tauriah. Udah makan? Belum. Orang pahami apa? Memang belum makan. Tapi yang kita maksudkan apa? Belum 2 kali gitu maksudnya. Tapi mau kemana? Mau ke simpang. Ya orang kira simpang ini kan. Rupanya simpang sana. Simpang Darussalam. Tapi itu namanya apa jemaah? Tauriah, permainan kata-kata. Jadi dia memang enggak dusta. Tapi ingat, dia itu kata para ulama akhul kadzib. Temannya dusta. Tapi enggak dusta, akhul kadzib. Dan ini boleh kita gunakan di kondisi-kondisi yang memang ada hajat di situ. Jangan kita jadikan ini sebagai apa? Kebiasaan kita. Nantinya orang nggak akan percaya lagi sama kita. Setiap kita ngomong orang nggak percaya. Ini nggak jelas ini kan. Tapi kalau kondisinya terdesak, tidak masalah. Nah, termasuk yang digunakan oleh Nabi Ibrahim ini ada. Tatkala penduduknya mengajak dia melakukan ikut ke acara ritual mereka itu, apa kata Nabi Ibrahim? Ini sakit. Aku ini sakit. Jadi mereka mengesankan kalau Nabi Ibrahim ini sakit apa? Badan. Sementara yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sakit hati. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, kharaja qaumu Ibrahim alaihissalam ila idin lahum wa aradu Ibrahim alaihissalam ala al-khuruj. Fattaja'a ala dhahrihi faqala inni istaqim la astati'ul khuruj. Wa ja'ala yanzuru ila as-sama' falamma kharaju aqbala ala aliyatin fakasaraha. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat ini, kaum Ibrahim itu berangkat menuju acara perayaan mereka. Dan mereka ingin mengajak Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun berbaring, dia berbaring, seraya melihat ke langit, ini sakit, saya sakit gitu. Sehingga mereka, kayaknya dia benar-benar sakit, nggak sanggup, la astati'ul khuruj, aku nggak mampu untuk keluar. Dan tatkala mereka sudah pergi, maka Nabi Ibrahim pun mendatangi tempat-tempat berhala mereka dan beliau pun menghancurkannya. Jadi ini bisa jadi solusi untuk kita jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita diajak suatu ritual-ritual yang kita tahu itu ritual yang bertentangan dengan syariat. Apakah itu ada maksiat di dalamnya, ada hal-hal yang berbau syubhat misalnya. Dan mungkin kita termasuk orang yang gak enakan kalau menolak itu, ya kan? Karena yang ada tipe orang yang langsung dia kemukakan prinsip dia. Saya nggak bisa gini. Ini bertentangan dengan apa yang saya yakini. Jadi besok-besok mereka nggak datang lagi. Tapi kan ada tipe orang yang nggak enakan ya. Kalau nolak-nolak kayak gituan dia nggak siap menghadapi tekanan-tekanan yang akan datang setelahnya. Ini diantara solusinya. Apa itu? Ini sakit. Ya, saya bukan ngajari bohong ya. Nabi Ibrahim yang duluan melakukan demikian. Ini sakit. Sesungguhnya saya sakit. Atau mungkin dengan bahasa yang lain. Apaan ya? Saya sibuk sekali. Ya. Dia kira sibuk pekerjaan mungkin. Tapi yang kita maksud adalah sibuk menghindari dia. Kan begitu. Baik. Ini salah satu dari 3 kedustaan. Nanti akan berlalu 2 laginya. Baik. Nah disebutkan kosonglah kota Babil pada waktu itu. Sehingga yang tersisa hanyalah Nabi Ibrahim dan patung-patung yang tak berdaya yang mereka sembah. Nabi Ibrahim pun datang seraya menyandang kapak milik beliau. Allah Subhanahu wa taala sebutkan faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun ma lakum la tantiqun faragha alaihim darban bil yamin. Nabi Ibrahim pun datang diam-diam kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Lalu Nabi Ibrahim pertanyakan kepada berhala itu, ala ta'kulun, kalian enggak makan? Ketika Nabi Ibrahim bertanya kalian enggak makan, itu artinya apa jemaah? Kaumnya itu meletakkan apa? Sesajen-sesajen, makanan-makanan di situ. Subhanallah. Makanan mereka letakkan di berhala-berhala yang mereka pahat. Subhanallah.
Malakum la tantiqun. Kenapa kalian enggak ngomong? Kata Nabi Ibrahim. Enggak juga ngomong, faragha alaihim darban bil yamin. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun memukulnya dengan tangan kanan, maksudnya dengan kuat, ya. Karena ungkapan kanan itu adalah artinya dengan kuat, ya kan? Kita kalau mukul dengan kanan atau kiri, kekuatan mana? Dengan kanan. Maka Allah katakan, faragha alaihim darban bil yamin. Maka dihadapilah Nabi Ibrahim menghadapi mereka dengan pukulan apa? Dengan menggunakan tangan kanan. Baik. Nabi Ibrahim disebutkan terus bertanya. Saking kesalnya beliau terus nanya tapi sambil mukul juga. Baik, Allah katakan faja'alahum dzudadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Allah Ta'ala mengatakan, maka Nabi Ibrahim pun membuat berhala-berhala tersebut hancur berkeping-keping. Illa kabiran lahum, kecuali yang paling besarnya. Tujuannya apa? La'allahum ilaihi yarji'un. Agar ketika kaumnya nanti kembali, mereka akan nanya Nabi Ibrahim. Subhanallah. Dan memang itulah tujuan Nabi Ibrahim. Supaya nanti kaumnya datang bertanya kepada beliau. Dan benar saja jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kaumnya pulang dari acara mereka, kemudian melihat kondisi Tuhan-Tuhan mereka itu sudah hancur lebur, mereka pun bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Mereka pulang dan menyaksikan bagaimana berhala mereka sudah hancur lebur. Seraya mereka mengatakan, man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Subhanallah. Innahu laminadh dhalimin. Sesungguhnya orang yang melakukan ini benar-benar orang yang Nabi Ibrahim dituduh sebagai orang zalim. Padahal hakikatnya mereka orang yang zalim. Karena tiada kezaliman yang lebih besar daripada syirikan. Karena zalim itu kata para ulama adalah wab'u syai' fi ghairi mawdi'i. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Maka ketika ibadah yang harusnya diletakkan, diperuntukkan hanya kepada Allah, lalu diberikan kepada selain Allah, bukankah ini kedzaliman? Iya. Bahkan tidak ada kedzaliman yang lebih besar dari ini. Makanya Allah katakan dalam surah Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Dan pelaku kesyirikan adalah orang-orang yang paling zalim yang hidup di atas muka bumi. Tapi begitulah jamaah yang dimuliakan Allah. Di antara watak para pelaku syirik dan yang mengikuti mereka, suka memutarbalikkan fakta. Ya. Mereka yang sesat, kita dituduh sesat. Mereka yang memecah belah umat, justru kita yang mendakwakan tauhid dituduh memecah belah umat. Padahal kalau kita mikir, mana kira-kira yang memecah belah umat jamaah yang dimuliakan Allah? Syirik atau tauhid? Syirik apa tauhid? Yang memecah belah umat? Syirik. Iya enggak? Tauhid itu sifatnya mengumpulkan. Coba kita mikir, apa yang dapat mengumpulkan seorang Umar bin Khattab yang berjaya berkuasa pada waktu itu dikumpulkan dengan Bilal bin Rabah? Apa yang mengumpulkan mereka jemaah? Tauhid. Apa yang bisa mengumpulkan Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dari Romawi? Apa yang mengumpulkan mereka? Tauhid. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi tauhid itu sifatnya mengumpulkan. Berbeda dengan syirik, memecah belah. Kelompok ini melakukan kesyirikan dengan cara ini, kelompok ini melakukan kesyirikan dengan cara ini. Terpecah belah. Tapi begitulah mereka, pandai memutarbalikkan fakta. Pandai memutarbalikkan fakta. Apalagi kita sekarang berada di zaman yang Nabi alaihi salatu wasallam sudah khabarkan. Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Yukadzabu fiha as-shadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yu'tamanu fiha al-khain wa yukhawwanu fiha al-amin. Akan datang kepada orang-orang nanti zaman-zaman yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Iya. Orang yang jujur dianggap sebagai dusta. Orang yang dusta dikatakan sebagai orang yang jujur. Pengkhianat dianggap sebagai orang yang amanah. Justru sebaliknya orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat. Dan itulah yang terjadi hari ini. Di mana dai-dai yang berusaha keras mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dituju dengan tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh. Subhanallah. Dituduh sebagai orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka sendiri yang menyimpang. Innahu laminadh dhalimin. Sesungguhnya dia itu benar-benar zalim. Maka sebagian di antara mereka yang tadinya mendengar Nabi Ibrahim sudah bertekad ingin menghancurkan berhala, mereka pun mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela-cela ini, yang ngejek-ngejek berhala kita ini. Yuqalu lahum Ibrahim. Dia itu adalah si Ibrahim. Maka para pembesar yang mengatakan fa'tu bihi ala a'yunin nas. Kalian datangkan itu Ibrahim di hadapan seluruh manusia. La'allahum yashhadun. Agar kita menanya kepada Nabi Ibrahim di hadapan mereka. Dan memang sebagaimana kita sebutkan, ini yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu capek cuma datang kepada pembesar-pembesarnya. Nabi Ibrahim ingin langsung dengan tegas berdakwah di seluruh khalayak penduduk kota Babil. Dibayangkan andai kata seluruh penduduk kota Lok Sumawe dikumpulkan dan kita dikasih kesempatan untuk berbicara. Bukankah ini hal yang bagus? Iya. Makanya itu yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka datanglah. Mereka datangkan Nabi Ibrahim, mereka panggil Nabi Ibrahim. Dengan marah mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apa benar kamu yang melakukan ini kepada tuhan-tuhan kami, wahai Nabi Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Inilah kedustaan yang kedua. Apa kata beliau? Bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun. Justru yang melakukan itu yang paling besar itu. Coba tanya aja ini yang hancur-hancur ini, coba tanya aja kalau mereka bisa bicara. Jadi di sini Nabi Ibrahim menjawab dengan tauriah juga. Tapi tauriahnya kali ini dengan syarat. Apa syaratnya? In kanu yantiqun. Yang besarnya yang melakukan, tanya aja kalau memang mereka bisa bicara. Artinya apa? Kalau mereka ini bisa bicara, yang melakukannya yang besar. Tapi kalau memang nggak bisa, dan memang kenyataannya nggak bisa, itu artinya siapa? Saya. Gitu maksudnya. Jadi, gitu maksudnya jamaah yang dimuliakan Allah. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya aja mereka ini kalau memang mereka bisa bicara. Jadi para ulama mengatakan, kalau memang demikian tujuan Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim meninggalkan yang paling besarnya? Kenapa nggak paling kecil atau yang sedang-sedang? Jadi di sini disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim juga ingin memahamkan mereka bahwa sifat dasar ketuhanan itu juga tidak suka untuk disekutukan. Nabi Ibrahim mengatakan, ini yang besar ini menghancurkan yang lainnya itu. Karena dia nggak suka disekutukan. Makanya dia marah, dihancurkan yang lain supaya dia sendiri yang disembah. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan demikian bahwa sifat ketuhanan itu nggak suka kalau dia disekutukan. Sehingga Nabi Ibrahim meninggalkan yang paling besarnya. Kemudian setelah mereka menyadari bagaimana kesesatan mereka, Allah Ta'ala mengatakan faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma haula'i yantiqun. Maka mereka pun segera tersadar, seraya mereka mengatakan sesungguhnya kalianlah yang menganiaya, yang mendolimi diri kalian sendiri. Di sini mereka sadar. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian kepala mereka itu menjadi terbalik. Maksud kepala mereka terbalik. Tadinya niat mereka mendatangkan Nabi Ibrahim, ingin mengadili Nabi Ibrahim, justru apa? Mereka yang diadili oleh Nabi Ibrahim. Mereka yang dikalahkan oleh Nabi Ibrahim. Tadinya mereka ingin menghujai Nabi Ibrahim, justru Nabi Ibrahim yang mengalahkan mereka. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Wahai Ibrahim, engkau sudah tahu mereka ini nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara. Subhanallah. Jadi mereka sadar jamaah yang dimuliakan Allah. Dan pengakuan inilah yang diinginkan dan ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim di hadapan seluruh penduduk kota Babil. Bahwa sesembahan mereka ini nggak bisa bicara. Dan tadi telah kita sebutkan bahwa sifat dasar ketuhanan itu pasti bisa bicara. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam pun berkata kepada kaumnya, "Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadhurrukum? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun?" Nabi Ibrahim mengatakan, terus kalau memang nggak bisa bicara, kenapa kalian menyembah sesuatu selain Allah yang nggak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian dan tidak bisa memberikan mudarat kepada kalian? Gimana kalian ini? Kalian menyembah sesuatu selain Allah. Afala taqilun? Tidakkah kalian itu pakai otak? Bahasa kasarnya gitu. Afala taqilun? Tidakkah kalian berakal? Subhanallah. Begitu tegasnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, setelah mereka nggak punya hujah apapun untuk mengalahkan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya setelah tadinya mereka berikan alasan untuk ikut nenek moyang dan juga dibantah oleh Nabi Ibrahim bahwa nenek moyang mereka juga sesat,
Dan itu sudah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim. Di mana berhala-berhala ini, jangankan untuk menolong kalian, untuk menolong diri mereka sendiri, nggak bisa. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, mereka pun main fisik kepada Nabi Ibrahim. Iya. Setelah mereka diam, bungkam 1000 bahasa, mereka pun main fisik kepada Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala mengatakan, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka mengatakan, bakar aja si Ibrahim ini. Buat ribut aja. Bakar aja dia. Wansuru alihatakum. Dan kalian bantulah Tuhan-Tuhan kalian tadi. Lagi-lagi tanpa sadar mereka menyebutkan sebuah ucapan yang itu ditolak oleh akal sehat. Gimana Tuhan-Tuhan yang mereka sembah butuh bantuan mereka? Wansuru alihatum, kata mereka nih. Nggak sadar juga mereka. Subhanallah. In kuntum fa'ilin. Kalau memang kalian ini benar-benar ingin bertindak. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, mereka pun sepakat ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan perlu diketahui, api yang membakar Nabi Ibrahim itu bukanlah api yang seperti kita bayangkan, api yang kecil itu jamaah. Apinya itu teramat besar. Bayangkan gimana nggak besar apinya. Seluruh penduduk kota Babil berkumpul mengumpulkan kayu bakar untuk dijadikan sebagai apa? Bahan baku membakar Nabi Ibrahim. Sehingga untuk mengumpulkan itu butuh waktu, butuh proses. Nah, di sela-sela menunggu waktu tersebut terbentuknya api tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam pun dipenjara di suatu tempat. Mereka mengatakan, qalu bunulahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Dirikanlah suatu bangunan, lalu lemparkan dia nanti ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi saking besarnya api yang membakar Nabi Ibrahim, untuk memasukkan Nabi Ibrahim itu butuh menjanit. Menjanit itu ketapel yang besar yang untuk melemparkan orang. Pernah lihat kan di film-film, kalau Abu Sipa pernah lihat nonton film itu nampak ada. Tapi itu ketapel yang besar untuk melempar orang, itu yang digunakan untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Subhanallah. Coba bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam demi untuk menegakkan dakwah tauhid, demi untuk memberantas kesyirikan. Sampai segitunya beliau jamaah yang dimuliakan Allah. Seluruh penduduk kampungnya bersepakat ingin membunuh beliau. Tidak hanya itu, orang tua beliau sendiri, ayah yang beliau harapkan pertolongannya, justru malah ikut ingin membinasakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, terbentuklah api tadi, dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun ingin segera dimasukkan ke dalam api tersebut. Dan di sini ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Syaibah, bahwa suatu ketika beliau pernah mengunjungi rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau melihat ada sebuah tombak yang berada di rumah Aisyah. Lalu Syaibah pun bertanya tentang tombak tersebut. Maka Aisyah mengatakan itu adalah tombak untuk menombak cicak. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwa tatkala Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api, seluruh hewan berusaha untuk memadamkan api pada waktu itu. Kecuali apa? Cicak. Jadi cicak ini hewan satu-satunya yang justru malah berusaha untuk memperbesar api. Sehingga dengan itulah kita disyariatkan untuk membunuh cicak. Tapi ini di antara hikmahnya saja jamaah yang dimuliakan Allah. Intinya memang disebutkan bahwa cicak itu salah satu dari binatang fuaisik, binatang fasik. Jadi binatang yang kotor. Sehingga kita diperintah untuk membunuhnya. Tapi memang ada kaitannya disebutkan oleh para ulama. Namun jangan dipahami bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya dosa turunan. Sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani. Artinya cicak di masa dahulu, cicak di masa sekarang ini, itu dibunuh karena perbuatan cicak di masa dahulu. Itu salah. Tapi kita sebutkan kisah itu sebagai pendukung saja. Mumpung kita sedang melewati kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Nah, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api, jamaah yang dimuliakan Allah, dikisahkan dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril itu datang menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu malaikat Jibril pun bertanya, alakah hajah? Apakah engkau butuh bantuan?
apakah engkau butuh pertolongan? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada malaikat Jibril? Amma ilaik falah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Adapun kepada engkau wahai Jibril, sungguh aku enggak butuh bantuan apapun. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Azza wa Jalla bagiku dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Subhanallah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini jemaah yang dimuliakan Allah? Bagaimana kekuatan tauhid yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim? Bagaimana penyandaran hati beliau kepada Allah begitu kuatnya? Sampai-sampai tatkala beliau berada di dalam api yang berkobar-kobar, beliau tetap menyandarkan segala sesuatunya itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai seorang malaikat Jibril datang menawarkan bantuan, nggak mau diterima oleh Nabi Ibrahim. Saya nggak butuh kepada engkau, saya hanya butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan begitulah seharusnya seorang mukmin dan mukminah di dalam kehidupannya. Seberat apapun masalah dia itu, hendaknya yang menjadi sandaran dia yang pertama sekali itu adalah Allah Rabbul Alamin. Karena hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari masalah yang sedang kita hadapi ini jamaah. Berbeda dengan sebagian orang di hari ini. Tatkala mendapatkan masalah, mendapatkan berbagai macam problem di dalam kehidupannya, yang dia jadikan sebagai jalan keluar itu apa? Curhat di sosial media. Buat status WA-nya, status Facebook-nya. Subhanallah. Tidak seperti itu jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika ada masalah kita, yang pertama sekali kita hubungi itu adalah Allah Rabbul Alamin. Karena hanya Allah lah yang mampu mengeluarkan kita dari masalah yang sedang kita hadapi. Ini prinsip pokok yang harus kita jalankan di dalam kehidupan ini. Ya. Adapun kita minta tolong kepada orang itu sebagai sebab hati kita ini tetap bergantung kepada Allah. Dan kalau memang kita mampu hanya bergantung kepada Allah tanpa minta pertolongan kepada Allah sama sekali, maka tentu itu jauh lebih sempurna. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Qul la yanaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin." Lalu kami katakan, Allah berfirman kepada api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau sebagai sesuatu yang sejuk dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Mereka ingin mencelakakan Nabi Ibrahim, justru kami jadikan mereka lah orang-orang yang merugi. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah, api yang tadinya panas, membakar dan membinasakan itu bisa menjadi sesuatu yang menyejukkan. Bisa berubah menjadi sesuatu yang memberikan keselamatan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini jemaah? Bahwa tugas seorang hamba adalah menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Itulah tugas kita, tidak lebih dari itu. Tugas kita menyandarkan sesuatunya hanya kepada Allah, kemudian melakukan sebab yang nanti diperbolehkan oleh syariat. Adapun memikirkan bagaimana kita akan keluar dari masalah itu, kapan terjadinya atau kapankah datangnya pertolongan itu semua serahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah zat yang lebih mengetahui dibandingkan kita. Mungkin kita menyangka ini sesuatu ini sebagai solusinya, padahal ternyata itu bukan solusi. Oleh karena itu, tugas kita hanyalah menyandarkan kepada Allah dan melakukan sebab yang diperbolehkan oleh syariat. Adapun kapan solusi itu datang, bagaimana bentuk solusi yang datang kepada kita itu murni serahkan hanya kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah nggak Nabi Ibrahim berpikir bahwa api yang beliau dimasukkan ke dalamnya itu akan berubah menjadi dingin? Nggak pernah sama sekali jemaah. Nggak pernah. Karena kalau seandainya Nabi Ibrahim tahu api itu akan menjadi dingin, maka tentu tatkala malaikat Jibril menawarkan bantuan, apalah kata Nabi Ibrahim? Nggak apa-apa, apinya kan dingin. Nggak perlu bantuan, nggak apa-apa. Ini enak kok dalam ini. Tentu akan demikian jawaban Nabi Ibrahim. Tapi karena memang Nabi Ibrahim nggak tahu bahwa api itu akan berubah menjadi sesuatu yang dingin dan memberikan kesejukan, beliau sandarkan hanya kepada Allah. Akhirnya Allah berikan kepada beliau solusi yang nggak pernah terbayang oleh akal beliau. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabi Musa dan para pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan seluruh pasukan Fir'aun. Sampai-sampai disebutkan Fir'aun itu nggak pernah keluar membawa seluruh pasukannya.
kecuali di hari itu. Karena memang Fir'aun itu, sebagaimana yang akan kita lewati di kisah Nabi Musa, itu benar-benar semangat sekali ingin membinasakan Musa pada waktu itu. Sehingga dibawa seluruh pasukan, dikejar mereka. Sampai pada akhirnya mereka itu terjebak di tepi Laut Merah. Di hadapan mereka adalah lautan, Laut Merah. Di belakang ada Fir'aun. Kira-kira kalau di posisi kita demikian, apa yang akan kita lakukan ya, Pak? Udah pasrah, pura-pura kafir ya udah. Mukroh, kan begitu. Dan itu yang dilakukan, dirasakan, ketakutan tersebut yang dirasakan oleh sebagian pengikut Nabi Musa. Sampai-sampai mereka mengatakan, inna lamudrakun. Kita ini bakalan tersusul oleh Fir'aun. Kita ini bakalan ketangkap, nggak ada jalan lain. Artinya mereka udah pasrah. Habislah kita, tamat riwayat kita. Kita akan ditangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi tidak dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak, kata Nabi Musa. Beliau tidak mendahulukan akal beliau. Jadi kalau kita pakai akal-akalan kita, lebih mendahulukan logika kita dibandingkan kemampuan Allah, ya tentu jawaban kita sama seperti, ucapan kita sama seperti pengikutnya Nabi Musa. Kita bakalan ketangkap, udah selesai. Tapi lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang lebih mendahulukan keyakinan beliau kepada Allah dibandingkan akal yang belum miliki. Beliau mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Kita nggak bakalan ditangkap. Inna ma'iya rabbi sayadin. Allah bersama kita, Allah akan berikan petunjuk kepada aku. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Benar saja Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukul laut itu dengan tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Dan benar saja terbelah laut itu kattaubil azim, seperti gunung yang besar. Subhanallah. Lihat bagaimana jamaah yang dimuliakan Allah. Seorang mukmin dan mukminah itu hendaklah dia tahu tugas dia itu apa. Tugas kita adalah hanya menyerahkan semua kepada Allah dan melakukan sebab. Karena Nabi Musa diperintah untuk melakukan apa? Sebab, ya kan? Bisa saja Allah Azza wa Jalla membelah lautan tanpa pukulan tongkat dari Nabi Musa, kan? Dan apalah daya pukulan tongkat Nabi Musa. Tapi begitulah Allah ingin menjadikan segala sesuatu itu sebagai apa? Sebab. Begitu juga dengan kisah Maryam. Allah katakan wa huzzi ilaiki bididin nakhla tusaqit alaiki rutaban janiyah. Kamu tarik, kamu goyangkan ke arah kamu pohon kurma itu, maka pohon kurma itu akan menjatuhkan buah-buah kurma yang masih muda dan lezat. Subhanallah. Itu kalau kita lihat pohon kurma itu kan besar sekali itu deh. Jangankan seorang wanita lagi hamil malah. Kita aja beberapa orang untuk menggoyangnya nggak mampu. Untuk goyang aja, apalagi untuk goyang sampai jatuh buahnya. Tapi begitulah Allah Azza wa Jalla ingin menjadikan segala sesuatu itu sebagai sebabnya. Dan inilah tugas kita jemaah. Walaupun mungkin nanti sebab yang kita lakukan itu secara logika kita ini, kayaknya sebab yang saya lakukan ini nggak bisa mengeluarkan saya dari permasalahan ini. Tetap sandarkan semuanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nggak perlu mikir, ini gimana solusinya, itu solusinya, kapan datang solusinya. Tugas kita adalah serahkan semua hanya kepada Allah, sisanya biar itu menjadi urusan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dan akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, api yang membakar Nabi Ibrahim itu berubah menjadi sesuatu yang dingin dan memberikan kesejukan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang membuat Nabi Ibrahim bisa setenang itu di kondisi demikian? Keyakinan kepada Allah dan iman kepada takdir. Bahwa segala sesuatu, kalau Allah Ta'ala tidak menakdirkannya, tidak akan mengenai. Inilah kehidupan seorang mukmin, seorang yang bertauhid itu jamaah. Dia menjadi hamba yang berani. Dia menjadi hamba yang berani. Tidak menjadi hamba yang pengecut, tidak menjadi hamba yang penakut. Ya. Orang-orang yang bertauhid, mereka adalah orang yang paling pemberani, yang hidup di atas muka bumi. Nggak ada orang yang lebih berani dari mereka. Karena mereka tahu segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Apapun itu, kalau Allah Ta'ala tidak takdirkan mengenai dia, nggak akan kena. Subhanallah. Pentingnya beriman kepada takdir. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, setelah mereka berusaha untuk membakar Nabi Ibrahim, nggak berhasil. Akhirnya mereka kehabisan akal. Ini kayaknya manusia ajaib. Nggak bisa mati. Apa solusi yang mereka lakukan? Mereka pun mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah
kisah awal mulanya Nabi Ibrahim itu berpindah keluar dari kota Babil karena beliau diusir oleh kaumnya setelah rencana untuk membakar beliau tidak berhasil. Nah, disebutkan juga jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim ini pernah bertemu dan berdebat dengan seorang raja yang sangat kafir. Iya. Mayoritas ahli tafsir menyebutkan bahwa nama raja tersebut adalah Raja Numrud. Ya. Nah, adapun waktu pertemuan dan perdebatan Nabi Ibrahim dengan raja tersebut ini adalah hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa kejadian itu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari eksekusi pembakaran sebelum beliau diusir dari kota Babil. Ya. Jadi disebutkan Raja Namrud itu adalah salah satu dari dua raja yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Yang pertama siapa? Namrud yang pertama. Karena Fir'aun nanti masanya itu jauh lagi nanti, belum lahir Fir'aun waktu itu. Namrud yang pertama. Kemudian setelah itu Fir'aun. Ini dua raja yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Subhanallah. Dan para ulama menyebutkan ada 4 raja legendaris yang kekuasaannya itu membentang luas di atas muka bumi. 2 diantaranya Muslim dan 2-nya lagi kafir. Yang Muslim siapa jemaah? Nabi Sulaiman, yang satunya lagi Dzulqarnain. Ini 2 raja Muslim yang kekuasaannya itu membentang luas di atas muka bumi. Kemudian yang kedua, yang kafirnya siapa jemaah? Numrud, yang satunya lagi Bukhtanasor. Bukhtanasor ini lebih luas kekuasaannya dibandingkan Numrud. Ini disebutkan oleh Mujahid dan dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir. Baik. Nah, disebutkan Namrud ini atau Numrud, ya, walaupun kita seringnya bilang Namrud ya. Numrud ini dia itu berkuasa selama 400 tahun. Dan selama itu pula dia melakukan berbagai macam kezaliman, dia mengaku sebagai Tuhan dan berbagai macam kerusakan-kerusakan lainnya. Allah Ta'ala memulai kisah pertemuan Nabi Ibrahim dengan Namrud. Allah Ta'ala mengatakan, Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk id qala Ibrahim rabbi alladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Allah Ta'ala mengatakan, tidakkah engkau melihat orang yang mendebat Nabi Ibrahim terkait Tuhannya, di mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada dia kekuasaan. Ya. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim mengatakan kepada orang tersebut, sesungguhnya Tuhanku, jadi orang ini mengaku Tuhan. Maka Nabi Ibrahim pun mendebatnya. Sesungguhnya Tuhanku yuhyi wa yumiit. Dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka orang ini pun enggak bisa nakal. Qala ana uhyi wa umiit. Aku juga bisa. Aku bisa menghidupkan dan aku bisa mematikan. Jadi disebutkan bagaimana cara beliau menghidupkan dan mematikan. Liciknya raja ini, ya subhanallah, dipanggil 2 orang. Didatangkan 2 orang di hadapan mereka berdua. Yang satunya dipenggal oleh raja tersebut. Mati enggak? Mati. Ini dia yumit, bisa mematikan. Yang satunya lagi dia apakan? Udah dibiarkan. Hidup enggak? Hidup. Ini liciknya raja tersebut ya subhanallah. Nah, itulah bentuk dia bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam pun mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Oke, kalau memang kamu anggap itu sebagai bentuk membuat menghidupkan dan mematikan, ketahuilah sesungguhnya Allah itu menerbitkan matahari dari timur. Kalau memang kamu bisa, coba engkau terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka terbungkamlah si kafir tersebut. Ini perdebatan singkat yang Allah Ta'ala kisahkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim dengan Numrud tersebut. Dan telah kita sebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, Numrud tersebut adalah orang yang sangat zalim pada waktu itu. Tidak orang yang lebih zalim dari dia. Dan beliau berkuasa selama 400 tahun. Dan subhanallah, selama 400 tahun berikutnya Allah Ta'ala menyiksa beliau. Disebutkan bagaimana akhir tragis yang menimpa Numrud ini. Allah membuat ada sebuah binatang kecil itu masuk ke dalam otak beliau dari hidung. Ya kayak seperti lalat atau nyamuk gitu, masuk ke dalam otaknya. Dan selama 400 tahun binatang tersebut hidup di kepalanya.
dan setiap hari memberikan rasa sakit yang luar biasa kepada Namrud. Sehingga Namrud ini memerintahkan bawahannya, anggotanya untuk memukul-mukul kepalanya. Siapa yang paling kuat memukul kepala Namrud, itu yang paling sayang kepada dia. Subhanallah. Jadi setiap hari dipukul kepala selama 400 tahun dan akhirnya dia mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini, jamaah yang dimuliakan Allah? Bahwa seberkuasa apapun seorang hamba di kehidupan dunia ini, sehebat apapun dia di kehidupan dunia ini, jangan coba-coba untuk membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan coba-coba untuk merasa hebat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kita. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam pun meninggalkan Babil. Beliau beranjak ke kota Haran. Baik. Sesampainya beliau di Haran, beliau kembali bertemu dengan kaum yang berbuat kesyirikan. Tetapi kesyirikannya berbeda. Kalau tadi dengan berhala, adapun penduduk kota Babil melakukan kesyirikan dengan apa? Benda-benda langit. Itulah yang kata Allah Azza wa Jalla, wa id qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku memandang engkau dan kaummu berada di dalam kesesatan yang nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, agar kami menjadikan Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Kemudian kata Allah, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Allah Ta'ala mengatakan, dan ingatlah ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia mengatakan, ini adalah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang tersebut tenggelam, lalu dia mengatakan, la uhibbul afilin. Aku tidak suka kepada sesuatu yang tenggelam. Falamma ra'al qamar bazigha qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, dan ketika Nabi Ibrahim itu melihat bulan terbit, lalu dia mengatakan, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu tenggelam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya kalau sekiranya Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepada aku, maka sungguh aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian Allah katakan, falamma ra'a asy-syamsa bazighah qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam melihat matahari, jadinya bintang, setelah itu bulan, dia lagi matahari. Lalu dia mengatakan, ini adalah Tuhanku. Wa hadza akbar, dan ini tentunya lebih besar lagi. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika matahari itu sudah tenggelam, maka dia pun mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Ini perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi sebagian orang keliru di dalam memahami ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Mereka menyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Ini salah. Salahnya kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, sebelum Nabi Ibrahim berdakwah di Haran, beliau sudah berdakwah di mana? Di Babil. Dan kita tahu bagaimana perjuangan dakwah beliau di Babil. Mungkinkah kita katakan beliau seorang ateis? Ini yang pertama. Jadi nggak mungkin Nabi Ibrahim mengalami fase di mana beliau mencari Tuhan, ya. Karena kalau tidak salah di buku-buku agama di sekolah SD itu ada diajarkan ini, ya. Ada. Ini hendaknya jadi perhatian kita untuk anak-anak didik. Kemudian di sisi yang kedua, Nabi Ibrahim dengan tegas mengatakan, aku ini berlepas diri dari kesyirikan yang kalian kerjakan. Artinya apa? Nabi Ibrahim melakukan uslub yang sama seperti yang beliau lakukan ketika di Babil. Beliau ingin memahamkan mereka. Apa mungkin Tuhan yang kalian anggap yaitu bintang, ternyata dia tenggelam. Hilang-hilang timbul, kadang datang tuanya, kadang enggak. Begitu juga matahari, bulan yang kalian anggap sebagai Tuhan. Apakah mungkin itu sebagai Tuhan, sementara dia bisa hilang? Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga yang benarnya adalah Nabi Ibrahim itu tidak pernah melewati fase di mana beliau mencari Tuhan. Tetapi beliau sedang mendakwahi
kaumnya. Terlebih lagi Allah sudah mengatakan, walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Dan sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim hidayah, kebenaran sebelumnya. Dan kami benar-benar mengetahui keadaannya. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi wa lam yaku minal musyrikin. Dia itu enggak pernah sama sekali melakukan kesyirikan. Pakai bentuk fi'il mudhari yang dinafikan. Wa lam yaku minal musyrikin. Artinya sekalipun Nabi Ibrahim alaihissalam itu enggak pernah melakukan kesyirikan. Sehingga akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, singkat cerita, beliau diusir lagi dari Harran. Ya. Dan sebelum itu beliau sempat menikah di Harran dengan seorang wanita yang tercantik di masa itu yang bernama Sarah. Akhirnya beliau pun pergi membawa istri beliau Sarah dari Harran ingin pindah ke Palestina. Nah, melewati perjalanan tersebut mereka melintasi negeri Mesir. Dan negeri Mesir pada waktu itu dikuasai seorang raja yang hobi mengoleksi wanita-wanita cantik. Subhanallah, ini kebiasaannya. Sehingga raja tersebut memiliki petugas-petugas khusus yang memburu wanita-wanita cantik. Jadi tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam melewati Mesir, terlihat oleh petugas tersebut. Dan Sarah adalah wanita tercantik di dunia pada waktu itu, disebutkan oleh para ulama. Sehingga mereka langsung melapor kepada Nabi Ibrahim. Ke raja tersebut. Akhirnya Nabi Ibrahim pun dipanggil lah oleh raja tersebut menghadap ke sang raja dengan apa? Istri beliau Sarah. Jadi niatnya istrinya ingin diapakan? Ingin diambil oleh raja tersebut. Nah, sebelum itu jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya. Tadi tatkala mereka bertanya kepada aku tentang kamu, saya bilang kamu itu adalah saudariku. Jadi nanti kalau ditanya sama raja, bilang aja kita ini saudara. Inilah dia kebohongan yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kebohongan yang pertama tadi apa, masih ingat? Kayaknya ini ingat kali nih. Ini sakim, saya sakit. Yang kedua apa? Bal fa'alahu kabiruhum. Yang paling besar yang melakukan. Nah, yang ketiga adalah tatkala Nabi Ibrahim dipanggil menghadap sang raja, dia mengatakan bahwa Sarah itu adalah saudarinya. Baik, pertanyaannya nih, bohong apa enggak jamaah? Hah? Bohong apa enggak? Tergantung. Kalau dia niatkan saudari senasab, bohong. Tapi kalau dimaksudnya adalah saudari seiman, benar. Karena Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini yang namanya dengan tauriyah itu. Kalimat apa? Bersayap. Kalimat bercabang, bisa ke A, bisa ke B. Dan raja tentunya memahami apa jamaah? Saudara senasab. Baik, pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim mengatakan demikian tanpa alasan? Jelas ada alasannya. Apa alasannya? Para ulama menjelaskan, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Sarah itu sebagai saudaranya. Karena kalau sekiranya Ibrahim mengatakan Sarah itu sebagai istrinya, raja itu pasti akan cemburu. Ya enggak? Karena rajanya suka mengoleksi wanita. Dia pasti akan marah. Ini ternyata wanita ini udah punya suami. Akhirnya apa yang terjadi? Ibrahim bakalan dibunuh. Sarah bakalan ditangkap. Tapi kalau raja itu, kalau Nabi Ibrahim bilang ini adalah saudariku, ini akan dibunuh. Yang ada malah dia apakan? Dimuliakan oleh raja tersebut. Ini abang ipar ini. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam bilang apa? Saudariku. Jadi beliau adalah seorang yang sangat cerdas, yang dimuliakan Allah. Baik. Akhirnya dipanggil lah Sarah. Dan singkat cerita jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala Sarah sampai di hadapan sang raja tersebut disebutkan udah nggak sabar lagi melihat kecantikan yang luar biasa dari Sarah. Sehingga beliau ingin segera menjamah Sarah. Namun pada waktu itu Sarah memohon izin untuk melakukan sholat 2 rakaat. Sehingga beliau pun sholat. Dan ini juga diantara dalil bahwa syariat sholat itu telah ada pada nabi-nabi sebelum kita. Nabi Ibrahim. Nabi-nabi sebelum kita juga telah melakukan sholat. Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Ini menunjukkan agungnya sholat di dalam agama kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, bahwa sholat itu tidak hanya disyariatkan di dalam agama kita, tapi nabi-nabi sebelum kita juga telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tatkala salah satu selesai sholat, dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah aku dari orang jahat ini.
Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala raja tersebut ingin menjamah Sarah, disebutkan tangan sang raja tiba-tiba kaku, tidak bisa bergerak, sakit. Sehingga sang raja tersebut pun meminta kepada Sarah untuk berdoa kembali kepada Allah agar diselamatkan. Dengan janji bahwa Sarah tidak akan disakiti. Akhirnya Sarah berdoa kepada Allah. Dan terlepaslah sang raja tersebut, tapi dia ingkar janji. Setelah dia selamat, dia ingin lagi menjamah Sarah. Lagi-lagi Sarah berdoa sampai 3 kali. Sampai 3 kali baru benar-benar kapok sang raja tersebut. Nggak berani lagi dia. Ini jangan-jangan nanti bukan hanya tangan yang kaku nih. Bisa seluruhnya kaku. Akhirnya apa? Dia berjanji kali tersebut, kalau diselamatkan saya tidak akan menyakiti. Akhirnya Sarah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sang raja tersebut pun akhirnya memberikan kebebasan untuk Sarah dan Ibrahim. Dan tidak hanya itu jamaah yang dimuliakan Allah, diceritakan bahwa raja tersebut menghadiahkan kepada Sarah seorang wanita yang juga sangat cantik yang bernama Hajar. Baik, sebagian para ulama tafsir mengatakan supaya tidak ada terkesan pikiran di dalam benak kita bahwa Hajar ini adalah bekasnya raja tersebut. Disebutkan bahwa Hajar ini di dalam sebagian para ulama mengatakan Hajar ini adalah putri dari sang raja tersebut. Bukan mantan istrinya, putri. Dijadikan sebagai pelayan untuk siapa? Sarah. Subhanallah. Bagaimana terlihat Allah Azza wa Jalla itu benar-benar melindungi wanita-wanita yang solehah. Baik, itulah dia 3 kedustaan yang dilakukan oleh siapa jamaah? Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Palestina. Dan tadinya mereka berdua, sekarang sudah menjadi berapa? Bertiga. Dan akhirnya mereka tinggal di Palestina dengan waktu yang cukup lama. Bertahun-tahun mereka tinggal di situ jemaah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri beliau Sarah ini tak kunjung dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla seorang anak pun. Sehingga Sarah yang dia itu ingin sekali membahagiakan suaminya, akhirnya dia berinisiatif untuk apa? Untuk menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim, dinikahi sebagai istri yang keberapa? Istri yang kedua. Istri yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Setelah dinikahi oleh Nabi Ibrahim Hajar, waktu kita sangat mepet, nggak apa-apa, kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar, dan benar saja Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak yang bernama Ismail, anak dari istri kedua beliau Hajar, yang mana Hajar ini lebih duluan menikah. Baik. Nah, singkat cerita, setelah Hajar tujuan melahirkan ya. Hajar ini melahirkan Ismail. Ini membuat Sarah yang tadinya sebenarnya Ibrahim menikahi Hajar itu karena apa jemaah? Inisiatif dari Sarah. Tapi setelah Nabi Ibrahim menikahi Hajar, ternyata itu dan Hajar sudah melahirkan, ternyata itu membuat Sarah cemburu. Dan memang itu sudah tabiat wanita jemaah yang dimuliakan Allah. Wanita sesoleh apapun dia, setinggi apapun ilmunya, tetap yang namanya sifat cemburu itu nggak bisa hilang dari seorang wanita. Subhanallah. Itu disebutkan bagaimana seorang Aisyah radhiyallahu taala anha pernah suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam dengan beberapa orang sahabat di rumahnya. Di rumah Aisyah, tiba-tiba datang seorang pelayan yang mengantarkan makanan untuk Nabi. Baik, begitu Aisyah tahu pelayan itu mengantarkan makanan dari salah seorang istri Nabi, Aisyah cemburu. Ya. Aisyah cemburu, seraya Aisyah dengan spontan memukul tangan pelayan tersebut, akhirnya mangkok tadi jatuh dan pecah. Para sahabat yang melihat tersebut udah takut nih, ini ada masalah besar kayaknya nih, sampai kayak gini. Tapi tidak dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam adalah lelaki yang sangat memahami karakteristik wanita. Beliau hanya mengatakan, ibu kalian lagi cemburu. Akhirnya dipungut oleh Nabi, diganti dengan mangkok yang baru. Beliau diantarkan ke pelayan tersebut, tolong ucapkan terima kasih. Subhanallah. Jadi yang harus dipahami oleh setiap lelaki, apalagi yang ingin beristri 2, itu berat. Berat. Wanita itu sesoleh apapun dia, setinggi apapun ilmunya, punya sifat cemburu. Harus banyak-banyak apa jamaah?
bersabar. Dan yang tentunya yang harus kita pahami ketika seorang wanita itu cemburu, tentunya cemburu itu didasari apa? Kecintaan dia kepada suaminya. Baik. Nah, kecemburuan Sarah kepada Hajar, inilah yang memicu nantinya Nabi Ibrahim alaihissalam terpaksa mengungsikan siapa? Hajar dengan anaknya Ismail. Akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail kecil kemana jemaah? Ke Mekah. Sebuah negeri yang sangat tandus, nggak seperti Mekah yang kita lihat hari ini. Subhanallah. Bagaimana Mekah pada waktu itu nggak ada seorang pun yang tinggal di situ, nggak ada satupun tanaman yang tumbuh di situ. Subhanallah. Tapi ini perintah Allah Azza wa Jalla. Dan di sini terlihat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam membawa, singkat cerita, nanti versi lengkapnya akan kita lanjutkan di kisah Nabi Ismail. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan Nabi Ismail dan istri beliau Hajar ke Mekah, beliau tempatkan mereka di situ. Akhirnya setelah itu Nabi Ibrahim pergi pulang meninggalkan mereka. Tatkala Nabi Ibrahim beranjak meninggalkan mereka, istri beliau memanggil-manggil. Dipanggil terus Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak sedikit pun menjawab dan tidak sedikit pun berpaling. Ya bisa jadi Nabi Ibrahim demikian juga karena sedih. Nggak sampai hati melihat istri dan anaknya harus ditinggalkan di tempat tersebut. Tapi memang itu sudah perintah Allah. Sampailah Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, apakah Rabbmu yang memerintahkan engkau demikian? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, iya, Rabbku yang memerintahkan aku demikian, tanpa beliau berpaling sedikit pun. Maka mendengar itu Hajar pun mengatakan, kalau memang Allah yang memerintahkan kamu demikian, maka pergilah, karena Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan kami. Akhirnya Nabi Ibrahim tinggal dengan Sarah di Palestina, sementara Hajar hidup dengan anaknya Ismail di mana? Di Mekah. Dan nanti di kisah Nabi Ismail kita lihat bagaimana perjuangan Hajar ya ketika berusaha untuk mencari nafkah, yang dia itu naik ke Safa Marwah, dan itu menjadi asal muasal ibadah sa'i ketika ibadah haji dan umrah. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah, asal muasal sumur Zam-Zam nantinya. Tapi yang ingin kita sebutkan di sini, di sela-sela Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang terpisah jauh, disebutkan ada beberapa kali Nabi Ibrahim datang mengunjungi Nabi Ismail. Dan di sela-sela itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tengah ujian beliau sudah luar biasa. Beliau meninggalkan istri dan anaknya dengan jarak yang cukup jauh, nggak ada WA untuk video call. Seperti kita sekarang ini, mungkin kita jauh dengan istri kita, tapi bisa teleponan, bisa video call. Nabi Ibrahim tidak, jamaah yang dimuliakan Allah. Dan di sela-sela itu Allah katakan di dalam surat As-Saffat, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tar." Tatkala Nabi Ismail telah bisa melakukan sa'i. Sa'i di situ sebagian para ulama menafsirkan Nabi Ismail itu sudah bisa beribadah. Ada pula yang menafsirkan Nabi Ismail sudah bisa berjalan. Iya, sudah bisa berlari. Dan itu di antara makna sa'i. Ada pula yang memahami bahwa sa'i itu Nabi Ismail sudah bisa bekerja bersama dengan ayahnya Ibrahim. Intinya dari ketiga penafsiran yang ada dari para ulama, Nabi Ismail beranjak di usia remaja. Usia yang dimana biasanya seorang anak itu lebih melekat di hati kedua orang tuanya. Terlebih lagi Nabi Ismail adalah putra yang selama ini dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menanti Nabi Ismail. Subhanallah. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelih engkau. Mimpinya para nabi adalah wahyu itu. Artinya beliau diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Teraman besar ujian yang beliau dapatkan, jemaah. Aku menyembelih engkau, fanzur madza tara. Coba perhatikan bagaimana pendapat engkau. Dan terlihat bagaimana Nabi Ismail alaihissalam kesolehan beliau. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat sebelumnya, fabasyarnahu bighulamin halim. Nabi Ismail pun mengatakan, ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk hamba yang bersabar. Lihat bagaimana anak yang soleh tadi dibantu ayahnya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Iya. Akhirnya kata Allah Azza wa Jalla, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Tatkala keduanya telah berserah diri, telah bersiap-siap menjalankan perintah Allah. Wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim itu telah membaringkan anaknya itu di atas pelipisnya.
Sudah digolekkan, ingin disembelih. Taib, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil ya wahai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan perintah yang terkandung di dalam mimpi tersebut. Subhanallah. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Kemudian apa kata Allah? Inna hadalah wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat besar. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Lalu kami tebus anak itu dengan apa? Sebuah sembelihan yang agung. Perhatikan bagaimana Nabi Ismail alaihissalam dibahasakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebuah sembelihan yang agung. Karena itulah menjadi cikal bakal disyariatkannya ibadah kurban yang hari ini kita kenal. Dari kisah Nabi Ibrahim meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam di mana beliau rela berkorban, jemaah. Beliau tidak hanya dituntut oleh Allah berkorban 2 juta, 3 juta, 4 juta, enggak. Beliau itu diperintah oleh Allah berkurban dengan harta termahal yang beliau miliki pada waktu itu. Anak beliau. Subhanallah. Anak itu jemaah yang dimuliakan Allah, enggak ada bandingannya dengan harta yang kita miliki. Apalagi kalau kita memahami bagaimana kondisi hati Nabi Ibrahim pada waktu itu. Nabi Ismail adalah satu-satunya anak beliau. Sudah beliau nanti berpuluh-puluh tahun. Bahkan dikisahkan Nabi Ibrahim itu tatkala lahir Nabi Ismail, usia beliau hampir 100 tahun. Ada yang mengatakan 83, intinya di usia yang sudah cukup tua. Tiba-tiba diperintah oleh Allah berkorban. Dan beliau berhasil menjalankan perintah tersebut. Makanya kata Allah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Disempurnakan perintah tersebut. Makanya Allah bahasakan dengan apa? Dzibhin adzim, dengan sembelihan yang agung. Karena dia adalah sebuah syariat yang melambangkan tauhid seorang hamba kepada Allah. Di mana dia hanya menyembelih untuk Allah. Sebuah ibadah yang melambangkan kesyukuran seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sebuah ibadah yang melambangkan besarnya kecintaan seorang hamba hanya kepada Allah. Di mana dia mau berkurban, mengeluarkan sebagian dari hartanya demi untuk mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita melewati kisah yang indah ini, kita tidak hanya jadikan sebagai wawasan, tapi jadikan ini sebagai motivasi kita. Jadikan ini sebagai motivasi kita di dalam berkorban di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan, Anda pernah dengar sebuah ceramah dari Ustadz Dzulkarnain. Ada sebuah kisah yang sangat indah tentang 5 orang pemuda yang mungkin sebagian kita udah pernah mendengarnya. Iya. Tentang 5 orang pemuda yang mereka itu berjalan pergi haji ke Baitullah. Yang rumah mereka ini di kota, di negara Gambia. Ya, di ujung Pancul kalau nanti salah namanya. Intinya mereka melakukan perjalanan. Awalnya mereka sedang duduk-duduk ber-5 orang. Tiba-tiba di antara mereka menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Lalu salah seorang dari mereka pun memicu semangat yang lain. Kita ini adalah para pemuda. Apa udzur kita di hadapan Allah? Kenapa kita nggak pergi berhaji ke Baitullah? Akhirnya mereka berlima ini jamaah yang dimuliakan Allah berjalan pergi berhaji ke Baitullah. Subhanallah. Dan perjalanan mereka itu tahu berapa lama memakan waktu jamaah? 2 tahun lamanya. Dari negara mereka ke Baitullah membutuhkan waktu 2 tahun lamanya untuk mereka bisa sampai. Dan 3 di antara mereka sudah meninggal di tengah jalan. Dan kata yang menceritakan ini, Syekh Utsman Dabu, kata beliau, orang yang ketiga ini, ketika meninggal inilah hal yang cukup membuat saya terasa sedih, kata beliau. Dia itu meninggalnya di hamparan lautan. Dan sebelum dia meninggal, dia pernah sempat berpesan kepada kami, kalau sekiranya nanti saya meninggal dan kalian sudah sampai ke Mekah, tolong beritahukan kepada Allah Azza wa Jalla akan kerinduan untuk berjumpa dengan Ka'bah. Subhanallah. Akhirnya sampailah Syekh Utsman Dabu ke Mekah tadi. Dan sesampainya beliau di hadapan Ka'bah, beliau menangis sejadi-jadinya. Subhanallah. Tapi begitulah jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana orang-orang soleh itu dia termotivasi. Bagaimana kisah ini benar-benar menggugah mereka untuk bisa berkorban di jalan Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin ini bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada yang disampaikan. Silakan.
Baik, kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.